Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Ya, kita membahas kitab Al-Ashbah wan Nadhair miliknya Imam Suyuti, lanjut kaidah kedua. Kemarin sudah kaidah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qa'idatu, bermula kaidah. Atsaniyatu, yang kedua. Atsaniyatu jadi naat dari al-qaidah. Itu al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Nah, ini jadi khobar hikayah namanya. Al-yaqinu, bermula keyakinan, itu la yuzalu, tidak bisa dihilangkan. Apa keyakinan? Bisyaki, dengan sebab keraguan. Nah, di sini al-yaqinu menjadi mubtada. I'rabnya dhammah, tandanya rafa, bertempat pada isim mufrad. Nah, la yuzalu menjadi khobarnya al-yaqin. Di sini bisa dibaca la yuzalu atau la yazalu. La yuzalu majhul. La yuzalu tidak bisa dihilangkan, tapi kalau la yazalu tidak hilang, nah itu makna perbedaan majhul dengan maklum. Ini menjadi khobar al-yakin bi mahallir raf'i. Bisyaki, sebab keraguan. Nah, ini baknya bermakna sababiyah, sebab keraguan. Jadi kaidah yang kedua ini menerangkan tentang keyakinan tidak bisa dihilangkan sebab keraguan. Keyakinan apapun. Karena yakin itu kedudukannya lebih tinggi daripada keraguan. Maka tetap andaikan disandingkan, tetap yakin ini lebih diunggulkan daripada keraguan dalam segi apapun. Wa daliluha, bermula dalilnya kaidah, itu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa daliluhu menjadi mubtada, i'rabnya rafa karena isim mufrad. Kalau ha idhofah dengan dalil, i'rabnya apa? I'rabnya jar, i'rabnya khafad jar, sebab idhofah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi khobarnya daliluha. Apa sabdanya Nabi? Nah, ini menjadi badalnya. Idza wajada, ini jadi badal qauluhu. Idza wajada, bila menemukan, siapa ahadukum, salah satu kalian, fi batnihi, di dalam perutnya. Menemukan apa? Syai'an, akan sesuatu. Menjadi maf'ul dari wajada ahadukum. Fa'ashkala, nah ini jumlah jawab dari idza. Idza tadi syartiyah, nah ini jawabnya. Fa'ashkala, maka ia muskil, ia ragu, alaihi, atas syai', kembali ke syai'. Akharaja, apakah keluar, minhu, dari perutnya, atau dari ahadukum juga bisa. Apa yang keluar? Syai'un, sesuatu, amla, atau tidak keluar. Fala yakhrujanna, maka jangan keluar siapa ahadukum. Jadi sungguh jangan keluar siapa ahadukum, karena ada nun janna, itu nun taukid sakilah. Minal masjidi, dari masjid. Hatta yasma'a, sehingga mendengar siapa ahadukum, sautan, akan suara. Ini hatta menjadi amil nasib. Yasma'a mansub bil bihatta, atau juga bisa dengan an yang tersimpan setelah hatta. Sautan akan suara. Au yajida, nah ini jadi ataf yasma'a. Au yajida, makanya i'rabnya nasab karena ataf kepada yasma. Au yajida, atau menemukan
siapa ahadukum, rihan akan bau. Rawahu, meriwayatkan hu akan hadis siapa Muslimun, Imam Muslim, min hadithi Abi Hurairah, dari hadisnya Abi Hurairah. Wa asluhu, adapun dasarnya, fi sahihaini, di dalam Bukhari dan Muslim, an Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Zaid, itu qala, itu jawabnya asluhu, khobarnya asluhu, itu qala, berkata siapa Abdullah bin Zaid, syaka, mengadu, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengadu? Ar-rajulu, seorang laki-laki, yukhayyalu, yang berprasangka atau berhayal, atau ya itu tadi, dia muskil atau membayangkan sesuatu. Jadi dari kata-kata khoyal, berhayal, nah itu membayangkan sesuatu. Siapa rajul? Ilahi, kepada rajul, annahu, akan sesungguhnya rajul itu yajidu, menemukan siapa rajul, asyai'a, akan sesuatu, fi sholati, di dalam solat. Asyai'a jadi maf'ul rajul, fi sholati, dalam solat. Qala, maka Nabi bersabda, la yansarifu, tidak usah berpaling siapa rajul, hatta yasma'a, sehingga mendengar siapa rajul, sautan, akan suara, au yajida rihan, atau mendapati siapa rajul, rihan, akan suara, akan bau. Wa fil babi, dan di dalam satu bab, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, wa Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas, warwa, dan meriwayatkan siapa Muslimun, Imam Muslim, Abi Sa'id Al-Khudri qol, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, qala, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka, bila ragu, siapa ahadukum, jadi fa'ilnya syakka. Nah ini namanya idza, jumlah syartiyah, idza syakka, harus dicari jawabnya, nanti jawabnya di bawah. Siapa ahadukum, salah satu dari kalian, fi sholatihi, di dalam solatnya, falam yadri, kemudian tidak tahu, siapa ahadukum, kam, berapa sih solat siapa ahadukum, asalasan, apakah 3, am arba'an, atau 4. Ini asalasan, apakah akan 3, bisa jadi maf'ul dari sholat, atau bisa juga kita jadikan maf'ul mutlak. Jadi bacanya itu ditakdirkan, asalasan ay asolata salasin. Nah jadi gitu, jadi maf'ul mutlak, am solata arba'in. Nah begitu, jadi maf'ul mutlak lafzi, tapi lafadznya dibuang, solata dibuang untuk meringkas kalam. Atau bisa juga langsung saja, nggak usah kita takdirkan, asalasan, apakah akan 3, apakah dia sholat akan 3 rakaat, am arba'an, atau akan 4 rakaat. Falyataroh, maka hendaknya ia membuang, asyakka, akan keraguan. Nah ini falyataroh, ini i'rabnya majzum, jazam, karena ada amil jazim, la lil amr. Jadi majzum falyatarah, nggak boleh falyatarahu, harus falyatarah. Asyakka, akan keraguan. Wal yabni, dan hendaknya ia menetapkan,
Ya ahadukum tadi fa'ilnya. Alama atas perkara istayaqona yang yakin siapa ahadukum. Nah, ini wal yabni sama. Ini i'rabnya jazam karena kemasukan la lil amr. Lam amr. Nah, wal yabni kenapa nih? Ya karena di situ membuang huruf illat. Jadi bana yabni. Aslinya setelah nun itu ada huruf illat. Bana yabni karena ada masuk lam amr. Lam lil amr, maka huruf illatnya dibuang. Warwa dan juga meriwayatkan siapa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Ada yang baca Turmudi, ada yang Tirmidzi. An Abdurrahman ibni Aufin, dari Abdurrahman ibn Auf. Qala, beliau mengatakan, sami'tu, mendengar siapa aku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, beliau bersabda. Beliau itu Rasulullah, jadi fa'ilnya yaqulu. Idza saha, ini syartiyah lagi. Idza saha, bila lupa. Siapa ahadukum, fa'ilnya saha. Salah satu dari kalian, fi sholatihi, di dalam solatnya ahadukum, falam yadri, maka tidak mengetahui siapa ahadukum, wahidatan, akan satu rakaat, sholat yang sholat siapa ahadukum, amithna ini atau 2 rakaat. Jadi dia lupa apakah saya sudah 1 rakaat atau 2 rakaat. Falyabni, maka hendaknya menetapkan siapa ahadukum, fa'ilnya ahadukum, ala wahidatin, atas 1 rakaat. Fa'ilam yatayaqqan, maka bila ia tidak yakin siapa ahadukum tadi, sholat siapa ahadukum, isnataini, 2 rakaat, am salasan, atau 3 rakaat. Nah, saya ini lupa apakah saya udah sholat 2 rakaat atau 3 rakaat. Falyabni, maka hendaknya menetapkan siapa ahadukum, alas nataini, atas 2 rakaat. Di rakaat yang kedua itu kedudukannya sebagai yakin. Nah, rakaat yang ketiga kedudukannya sebagai syak. Nah, kalau orang keraguannya antara 1 rakaat atau 2 rakaat, maka 1 rakaat kedudukannya menjadi yakin, al-yakin. Nah, yang 2 rakaat menjadi asyak, keraguan. Begitu. Itu cara menilai yakin dan syaknya. Falyabni, maka hendaknya menetapkan siapa ahadukum, alas nataini, atas 2 rakaat. Fa'ilam yadri, maka bila tidak mengetahui siapa ahadukum, asalasan, apakah akan 3 rakaat, sholat siapa ahadukum, am arba'an, atau sholat 4 rakaat. Di am ini menjadi ataf dari salasan. A-nya itu A istifham. Falyabni, maka hendaknya menetapkan siapa ahadukum, ala salasin, atas 3 rakaat. Nah, jadi kalau dia ragunya 3 atau 4, maka diambil 3. 3 itu kedudukannya menjadi al-yakin. Menjadi yakin, keyakinan, sudah pasti. Nah, 4 ini belum pasti, syak, apakah sudah atau belum ini. Karena yang sudah pasti sudah ya yang 3 rakaat itu, maka yang salasan itu kita tetapkan menjadi yakin. Wal yasjud, dan hendaknya sujud siapa ahadukum. Ini sama lamnya lil amr, sajadata ini dengan 2 sujud. Ini baru maf'ul mutlak. Karena apa? Karena fiilnya yasjud sama dengan fiilnya. Qabla ayyuslima, sebelum salam siapa ahadukum.
I'lam, ketahuilah siapa engkau, anna hadhil qa'idah, sesungguhnya inilah qaidah, tadakhulu masuk apa qaidah, fi jami abwabil fikhi, dalam banyak beberapa bab fikih, wal masaili dan beberapa masalah, al mukhrijati yang keluar, alaiha atas kaidah, tablugu yang sampai, apa sih bab-bab tadi, salah satu arba'il fikhi, tiga salah satu arba'il fikhi, salah satu arba'il fikhi, 3/4 fikih, wa aksaro dan lebih, walau saratuha, dan walaupun menjabarkan siapa aku ha akan kaidah, huna di sini lautola, maka akan sungguh akan panjang apa asyarhu syarah, walakinni, dan akan tetapi aku itu asuku menggiring siapa aku atau membawa, minha dari kaidah, jumlatan akan beberapa jumlah atau global, solehatan yang baik, fa'akulu, maka aku mengatakan, yandariju, masuk, fi hadhil qaidati, dalam inilah kaidah, apa, iddatu qawaidah, bilangan beberapa kaidah. Nah, sekarang kita bahas tentang al-qaidatus tsaniyah, al-yakinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan tidak bisa dihilangkan sebab keraguan. Nah, pertama, kenapa yakin tidak bisa dihilangkan sebab adanya keraguan? Ya karena yakin itu kedudukannya lebih tinggi daripada keraguan itu sendiri. Makanya yakin harus dimenangkan daripada keraguan. Nah, di sini diceritakan dalam hadis, ada seorang laki-laki, dia mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ini bingung. Yukhayyalu ilahi annahu yajidu asyai'a fi sholati. Dia itu seakan-akan beranggapan, tapi tidak yakin, ragu dia. Yukhayyalu itu masih ragu, masih menghayal-hayal. Sebenarnya saya tadi itu kentut apa enggak? Nah, itu. Dia mengadu kepada Nabi, saya masih ragu Nabi, tadi saya sholat itu kentut apa enggak, saya ragu. Maka Nabi di sini menjawab, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ya, kalau kamu ragu tapi enggak ada bau dan tidak ada suara keluar kentut, maka ya enggak usah ragu. Selagi tidak ada tanda yang menguatkan bahwa kamu kentut, berarti sholat kamu tetap sah, berarti kamu enggak kentut. Tapi kalau kita sholat terasa kentut apa enggak ya, tapi tercium bau kentut, nah itu ya berarti kentut namanya. Ya kalau kentut berarti batal sholatnya, wudhu lagi, sholat lagi. Nah itu kalau mencium bau kentut. Atau terdengar suara, saya masih ragu tadi itu kentut apa enggak, tapi terdengar suara dos, terdengar suara kentut trut, nah yaitu namanya kentut, berarti kentut, maka batal sholatnya. Nah, kalau terdengar suara trut, suara kentut, atau bau dari kentut itu sendiri, maka bau itu menjadi yakin, bukan syak lagi. Ketika tidak ada bau dan tidak ada suara, maka itu masih menjadi syak. Karena apa? Karena tidak ada dilalah, tidak ada bukti. Tidak ada bukti yang menguatkan bahwa dia itu benar-benar kentut. Itu makanya masih dikatakan ragu karena tidak ada bukti itu tadi. Tapi kalau sudah ada suara kentut ataupun bau kentut, nah itu kedudukannya sudah menjadi
yakin, bukan syak lagi. Maka kalau sudah ketemu bau kentut atau suara kentut, ya batal sholatnya. Mau ragu atau enggak ya tetap batal. Karena sudah yakin. Nah, yakin ini bisa dihilangkan dengan keyakinan yang lain. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi dari Abu Sa'id Al-Khudri, bila seseorang salah satu dari kalian idza syakka ahadukum fi sholatihi, dalam sholatnya dia ini ragu, falam yadrikam sholla asalasan am arba'an, apakah saya sholat sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, falyatrah asyakka, maka hendaknya dia membuang yang ragu, wal yabni ala ma istayqana, dan menetapkan perkara yang dimana dia itu yakin. Jadi kalau kita sholat, nah ini sering sekali kita ketika kita sholat kemudian lupa, ini saya sebenarnya sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah maka di sini anjuran Nabi gimana? Nah, anjuran Nabi buang yang syak, ambil yang yakin. Nah, kedudukan yang syak di mana? Ya arba'an itu kedudukannya syak, ragu. Tapi salasan ini 3 rakaat itu yakin. Kenapa yakin? Yakinnya sudah pasti dikerjakan. Ketika kita sholat sudah 2 rakaat, 3 rakaat, nah masuk rakaat yang keempat, Allah naik takbir lagi, Allahu Akbar. Nah ini kan sudah rakaat keempat misalnya, dia lupa ini rakaat keempat apa ketiga, padahal sudah keempat. Tetap ketika dia ragu, ambil yang 3 rakaat. Karena apa? Karena 3 itu sudah pasti dilakukan, 3 dan 4 berarti 3 sudah pasti dilakukan, 4 belum pasti dilakukan. Nah, jadi 3 kedudukannya sebagai yakin, 4 kedudukannya sebagai syak, ragu. Maka ia diambil yang yakin, yaitu 3 rakaat. Jadi dalam kaidah fikih ini, yakin itu dalam rakaat sholat itu selalu diambil yang paling rendah. Karena apa? Ya karena untuk jaga-jaga, kalau dia 3 atau 4 rakaat diambilnya 3, ya ternyata memang 3 rakaat, nah berarti sempurna sholatnya jadi 4 rakaat. Tapi ketika dia ngambil 4 rakaat ternyata masih 3 rakaat, berarti masih kurang 1 rakaat. Nah nanti kalau di akhirat sholatnya kurang 1 rakaat, mau nyari di mana? Kan gitu. Tapi kalau sudah 4 rakaat dia ngambilnya 3 rakaat, berarti nambah 1, misalnya dia lupa. Nah, ketika lupa ternyata nambah 1 nanti di akhirat, ya nggak apa-apa. Nambah 1 di akhirat, ternyata dulu yang saya ragu 3 atau 4 ternyata sudah 4 dah. Tambah 1 5. Nanti di akhirat ternyata jelas itu dulu sudah 4, malah tambah 1 5, ya lebih 1 nggak apa-apa. Bonus. Tapi nanti setelah itu, setelah menambah 1 rakaat langsung sujud sahwi sebelum salam. Nah ini nanti ada pembahasannya. Nah ini pembahasan di bawahnya sama, hampir sama. Kalau dia itu lupa antara 1 atau 2, maka diambil 1. Kalau dia lupa 2 atau 3, maka diambil 2. Kalau dia lupa antara 3 dan 4, maka diambil 3. Wal yasjud sajdataini qabla ayyusallima, maka hendaknya dia sujud 2 rakaat sujud sahwi sebelum dia ini salam. Nah ini sangat sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika orang sholat sering lupa rakaatnya, saya juga sering lupa. Maka gimana? Ambil yang paling sedikit, kemudian nanti sebelum salat sujud sahwi 2 kali, sujud 2 kali baru salam. Nah begitu. Tapi ini
berlaku ketika dalam sholat. Beda halnya ketika di dalam muamalah misalnya. Muamalah, kalau kita misalnya ragu, kita sudah misalnya beli sesuatu di warung, beli jajan lah, beli gorengan. Kita datang ke warung, beli gorengan, makan 1, 2, 3, kemudian lupa, saya tadi udah makan 3 apa 4 ya? Maka yang diambil yakinnya adalah 4, bukan 3. Ini nggak boleh salah ini. Nah, kenapa kok diambil yang lebih banyak, Ustadz? Ya, karena 4 itu sebagai kedudukannya adalah yakin, bukan 3. 3 itu ragu kedudukannya. Jadi kalau kita ragu sudah makan 3 gorengan atau 4 gorengan, maka yakinnya adalah 4 gorengan. Jadi yang dibayar adalah 4 gorengan, bukan 3 gorengan. Karena 4 itu kedudukannya sebagai yakin. Nah, 3 kedudukannya sebagai ragu. Nah, kalau kita beli sesuatu misalnya, beli sesuatu barang di toko, contoh lain nih, kemudian kita ambil barangnya, kita makan, nah kita lupa tadi udah bayar apa belum, sudah bayar atau belum. Maka al-yakinu la yuzalu bisyak, belum bayar itu adalah keyakinan, udah pasti keyakinan. Ya, maksudnya kedudukannya sebagai yakin. Jadi belum bayar itu adalah keyakinan, sudah bayar itu adalah keraguan yang baru datang. Jadi gimana? Ya bayar situ, setelah makan situ, oh bayar lah, berarti belum bayar. Jadi sudah bayar atau belum, maka belum bayar. Nah, itu keyakinannya di situ. Bukan sudah bayar. Sudah bayar itu kedudukannya sebagai keraguan. Jadi kalau orang nanti di akhirat ternyata dia sudah bayar, kemudian bayar 2 kali, nah itu sebagai sedekah, tambahan pahala sama dia. Tapi kalau di akhirat nanti ternyata belum bayar gimana? Nah, berarti kan ihtiyatonnya kepada perkara yang belum bayar itu tadi. Jadi belum bayar itu keyakinan yang didahulukan daripada sudah bayar. Begitu. Nah, itu dalam keseharian kita. Sama hutang pun gitu juga. Hutang kalau kita ragu, saya ini udah bayar hutang apa belum? Nah, berarti belum. Sampai ada bukti bahwa Anda sudah bayar hutang. Nah, baru dikatakan sudah bayar hutang. Tapi kalau masih keraguan, nggak ada bukti Anda sudah bayar atau belum, kwitansi dan sebagainya, dan pengakuan orang yang Anda hutangi, maka yakinnya adalah Anda belum bayar. Begitu. Nah, itu yang sudah bayar berarti kedudukannya sebagai keraguan. Jadi belum bayar hutang adalah keyakinan, sudah bayar itu adalah keraguan yang baru datang. Nah, kalau misalnya Anda sudah menetapkan, berarti saya belum bayar hutang, saya mau bayar lagi lah. Nah, ternyata ada bukti bahwa kemarin Anda sudah bayar, entah itu kwitansi yang ketemu kembali atau apapun, atau berita dari kawan Anda, kemarin kamu sudah bayar. Nah, berarti itu sudah jatuhnya yakin, sudah bayar jadi yakin. Karena apa? Karena sudah ada bukti bahwa Anda sudah bayar. Tapi kalau belum ada bukti apapun, Anda ragu sudah bayar atau belum hutangnya, maka sudah bayar hutang itu keraguan yang harus dihilangkan, dan belum bayar hutang adalah keyakinan yang harus dilakukan. Begitu kesimpulannya. Nah, ini kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak ketika kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini penting kita belajar kaidah ini untuk menerapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sama juga kalau kita memulai bisnis, kita terapkan kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak. Dalam berbisnis, contoh misalnya, ada bisnis A dan bisnis B.
kita mau mulai bisnis yang mana ini, bingung. Apakah saya harus mulai bisnis A atau saya memulai bisnis B? Nah, kalau kita bingung, maka kita kembalikan kepada al-yakinu la yuzalu bisyak. Kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak boleh dikalahkan oleh keraguan. Ambil bisnis yang paling meyakinkan. Misalnya si A, bisnis A, ini lebih meyakinkan daripada B. Bisnis A ini udah jelas laris dan banyak orang yang berminat di bisnis A ini. Banyak orang yang membutuhkan dalam bisnis A. Banyak orang yang mencari. Maka buang bisnis B, kerjakan bisnis A. Karena bisnis A ini kedudukannya sebagai keyakinan. Bisnis B kedudukannya sebagai keraguan. Nah, itu cara kita menerapkan al-yakinu la yuzalu bisyak di dalam bisnis. Dan dalam segi apapun sama. Tinggal kita kiaskan aja, kita sama-samakan mana yang lebih meyakinkan. Nah, itulah yang kita terapkan. Yang ragu buang jauh-jauh. Kita dahulukan yang yakin dulu, baru nanti setelahnya yang lain-lain. Nah, itu penerapan kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini penting kita belajar ilmu itu di sini. Dah, insyaallah mungkin penjelasannya segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.